حي على الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Sifatul Salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Kata beliau rahimahullah, as-salatu fi safinati, salat di atas kapal atau di dalam kapal. Nah, wa su'ila sallallahu alaihi wasallam anis salati fi safinati faqala salli fiha qa'iman illa an takhafa al-gharq. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang salat di atas kapal. Faqala, maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, salli fiha qa'iman illa an takhafal gharq. Salatlah kamu di atasnya. Nah, salatlah kamu dalam keadaan berdiri, illa an takhafal gharq, kecuali kalau kamu takut tenggelam. Nah, kecuali kalau kamu takut tenggelam. Taib. Di dalam hadis ini menunjukkan tentang bolehnya salat di atas perahu atau di atas kapal. Nah, salat di atas perahu atau di atas kapal. Dan di sini di dalam catatan kaki penulis rahimahullah mengatakan faida wa hukmus salati fi ta'ira kas salati fi safina. Dan hukum salat di atas pesawat itu sama seperti salat di atas kapal. Ya. Artinya di atas kapal boleh untuk salat, maka demikian pula di atas pesawat itu juga boleh untuk salat. Nah, boleh untuk salat. Baik. Kemudian salat di atas kapal ini salat apa? Ini berlaku secara umum, salat wajib atau salat sunnah. Salat wajib atau salat sunnah. Nah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini menyebutkan tentang kaifiyat atau tata cara salat di atas kapal. Kata beliau, salli fiha qa'iman. Salatlah kamu di dalam kapal tersebut qa'iman, dalam keadaan berdiri. Dalam keadaan berdiri.
Nah, ini menunjukkan bahwa asalnya salat itu tetap dikerjakan dalam keadaan berdiri. Ini salat apa? Salat wajib. Sebagaimana yang telah berlalu, salat wajib di antara rukunnya adalah harus dikerjakan dalam keadaan berdiri jika mampu. Nah, jika mampu. Adapun kalau salat sunnah, maka juga telah berlalu, ya, boleh dikerjakan dalam keadaan duduk walaupun dia mampu berdiri. Ya, apakah dikerjakan dalam keadaan duduk tersebut di atas daratan atau di atas kendaraan? Yang jelas salat sunnah itu boleh dikerjakan dalam keadaan duduk, ya, walaupun dia mampu berdiri, hanya saja dia hanya mendapatkan pahala 1/2 atau setengah dari orang yang mengerjakannya dalam keadaan berdiri. Nah, dalam keadaan berdiri. Taib. Jadi Nabi SAW mengatakan salli fiha qa'iman, salatlah kamu, ya, di dalamnya dalam keadaan berdiri. Maka jika dia adalah salat wajib, maka wajib dilakukan dalam keadaan berdiri, karena itu termasuk rukun dari rukun-rukun salat. Kemudian kata beliau, illa an takhafal gharq, kecuali kalau kamu takut tenggelam. Ya, kecuali kalau kamu takut tenggelam. Ini menunjukkan, ya, bahwasanya, nah, apabila seseorang itu khawatir, ya, bisa tenggelam, bisa jatuh, ya, kalau dia salat dalam keadaan berdiri, maka dia boleh salat dalam keadaan duduk. Nah, dia boleh salat dalam keadaan duduk, ya. Ya, dan asalnya, ya, dikerjakan dalam keadaan berdiri. Ini kalau salatnya adalah salat wajib. Adapun salat sunnah, silakan mau berdiri, ya, dapat pahala penuh, dan kalau duduk maka dapat pahala setengah, kecuali duduknya ada uzur, maka tetap mendapatkan pahala, ya, penuh seperti orang yang salat dalam keadaan berdiri. Baik. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi salat wajib, ya, di atas kendaraan, di atas kapal, di atas perahu, ya, atau di atas pesawat, ya, di atas mobil, ya, maka wajib dikerjakan dalam keadaan berdiri jika mampu. Dan kalau tidak mampu baru kemudian dikerjakan dalam keadaan duduk. Nah, dikerjakan dalam keadaan duduk. Taib. Ya, kemudian apa namanya? Telah berlalu bersama kita tentang salat, ya, wajib itu, ya, apa namanya, itu harus menghadap ke arah kiblat. Nah, harus menghadap ke arah kiblat. Demikian pula salat sunnah, ya, kecuali salat sunnahnya di atas kendaraan, ya, ketika safar, maka itu boleh untuk tidak menghadap kiblat sebagaimana yang telah berlalu. Adapun salat wajib, nah, maka harus menghadap ke arah kiblat, ya, harus menghadap ke arah kiblat, dan tidak boleh untuk tidak menghadap ke arah kiblat, karena itu termasuk, ya, rukun dari rukun salat, atau termasuk dari syarat, ya, syarat sahnya salat, yaitu mengerjakannya dalam keadaan menghadap kiblat. Nah, Imam An-Nawawi rahimahullahu taala mengatakan wal maktubatu la tajuzu ila ghairil qiblah wala 'ala dabbah. Nah, wa hadha mujma'un alaihi illa fi syiddatil khauf. Kata beliau rahimahullah, ya, dan salat wajib itu tidak boleh, ya, tidak menghadap ke kiblat. Tidak boleh tidak menghadap ke kiblat, dan tidak boleh pula di atas kendaraan, ya. Dan ini adalah perkara yang disepakati, ya, atasnya, kecuali ketika dalam keadaan kondisi yang sangat takut. Menunjukkan bahwa salat wajib itu harus menghadap ke arah kiblat. Nah, menghadap ke arah kiblat. Taib. Oleh karena itu, ya, apa namanya, orang yang salat di atas kendaraan, di atas apa namanya, di atas kapal, ya, maka tetap diusahakan untuk menghadap ke arah kiblat. Kecuali kalau dia tidak mampu, maka fattaqullaha mastata'tum, ya, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Ya, apalagi kalau salat di kapal, insyaallah ini mampu. Ya, apalagi kalau kapalnya besar dan memang ada musalla, ada tempat salat yang disiapkan, nah, maka tentunya salat, ya, dalam keadaan menghadap ke kiblat, dalam keadaan menghadap ke kiblat. Adapun kalau salat seperti misalnya di atas pesawat, ya, kondisinya sempit, ya, kecuali kalau pesawat besar, ya, nah, yang longgar, ya, mungkin bisa dia berdiri, ya, dan mencari arah kiblat. Tapi kalau, ya, sempit yang hanya tempat duduk saja, ya, maka fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuan kalian. Nah, sesuai dengan kemampuan kalian. Taib. Ya, kemudian jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, berkaitan dengan salat wajib.
Ya, ini kalau seandainya seseorang ya mampu untuk turun, ya, mampu untuk turun dari kendaraan tersebut dan dia mengerjakan salat wajib di atas daratan, nah maka itu yang dia lakukan. Itu yang dia lakukan. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Anas bin Malik, "Ghaira annahu la yusalli 'alaiha al-maktubah." Ya, ketika beliau menceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di atas kendaraan beliau salat sunnah, nah hanya saja Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengerjakan salat wajib di atasnya. Nah, salat wajib di atasnya. Maka ya, apa namanya? Ketika seseorang dalam keadaan ya apa namanya di atas kendaraan dan dia mampu untuk turun dari kendaraan tersebut, berhenti untuk mengerjakan salat, maka itu yang dilakukan. Nah, itu yang dilakukan. Baik. Kemudian yang kedua, ya, kalau seandainya tidak memungkinkan untuk berhenti atau tidak memungkinkan untuk turun dari kendaraan tersebut, akan tetapi salat yang dikerjakan ini termasuk salat yang bisa dijamak, ya, bisa dijamak, ya, dan diperkirakan nanti bisa sampai di tempat turun dari kendaraan tersebut, itu bisa dijamak dengan salat setelahnya atau sebelumnya. Nah, maka itu yang dilakukan. Nah, itu yang dilakukan. Akan tetapi kalau seandainya itu semuanya tidak mungkin dilakukan, ya, dan dikhawatirkan waktu salat akan habis, ya, maka dia salat ya pada waktunya. Nah, dia salat pada waktunya karena apa namanya? Salat pada waktunya ini termasuk syarat syahnya salat. Demikian pula salat menghadap kiblat juga termasuk syarat syahnya salat. Ya, dan ya salat ya pada waktunya, ya, ini syarat yang lebih diutamakan. Nah, syarat yang lebih diutamakan yaitu salat pada waktunya. Ya, mengerjakan salat pada waktunya. Ya, jangan dikerjakan salat ketika waktunya sudah berlalu. Nah, maka kalau seandainya tidak memungkinkan ya untuk turun, dan tidak memungkinkan untuk dijamak seperti salat subuh misalnya, ya, dan tidak mungkin juga di darat karena nanti diperkirakan sampainya waktu subuh sudah habis, maka salat di atas kendaraan tersebut. Nah, kalau mampu menghadap kiblat, maka dia menghadap kiblat, dan kalau tidak, kondisi yang sempit, ya, maka fattaqullaha mastata'tum, bertakwa kalian kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuan kalian. Jelas ya? Baik. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian selanjutnya kata penulis rahimahullah, kata penulis rahimahullah taala, walamma ya asanna wa kabura ittakhadha amudan fi musallahu ya'tamidu alaihi ya, kemudian tadi salat ya di atas kendaraan kalau tidak bisa berdiri, ya, maka salatnya dalam keadaan duduk. Ya, bagaimana rukuk dan sujudnya? Ya, kalau tidak mampu rukuk dan sujud, ya, maka dengan isyarat sebagaimana yang telah berlalu. Ya. Isyarat dengan kepala sebagaimana yang telah berlalu. Baik. Kemudian hadis yang berikutnya di sini kata penulis rahimahullah, walamma asan, dan tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berumur, ya, maksudnya sudah tua, wa kabura, dan beliau sudah gemuk. Nah, ittakhadha amudan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil tongkat, atau tiang, ya, apa namanya, fi musallahu, di tempat salat beliau, ya'tamiru alaihi. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersandar di amud, di tiang atau di tongkat tersebut. Nah, di tongkat tersebut. Taib. Ini ya perkara yang lain. Nah, yaitu berkaitan dengan salat dalam keadaan bersandar pada ya apa namanya dinding atau apa namanya pada tongkat, ya, atau misalnya tali yang dibentangkan, ya, dia bersandar di situ. Ya, sekarang hukumnya bagaimana? Nah, hukumnya, ya, ini hukumnya dirinci. Ya, hukumnya dirinci. Ya, rinciannya adalah berkaitan dengan salat yang dikerjakan. Berkaitan dengan salat yang dikerjakan. Kalau salatnya adalah salat sunnah, salatnya adalah salat sunnah, maka boleh. Ya, boleh dia bersandar di apa namanya di tongkat misalnya dia siapkan, atau tali yang dia bentangkan, ya, atau yang semisal dengannya. Atau yang semisal dengannya. Maka ini boleh. Ya, kalau salatnya adalah salat sunnah. Ya, sebagaimana disebutkan di sini. Nabi SAW ketika beliau sudah berumur, sudah tua, dan beliau sudah gemuk, ya, maka beliau mengambil amud. Ya, beliau
ya, mengambil amud di tempat salat beliau, kemudian beliau bersandar ya di amud tersebut ya ketika mengerjakan salat. Nah, ketika mengerjakan salat ini adalah salat sunnah. Ini adalah salat sunnah. Adapun salat wajib ya bagi orang yang tidak mampu berdiri ya, yang tidak mampu berdiri, boleh tidak dia melakukan perbuatan yang seperti itu? Ya, yang kuat, dan ini pendapat jumhur para ulama, mayoritas para ulama, hukumnya tidak boleh. Ya, hukumnya tidak boleh. Kalau itu adalah salatnya salat wajib. Kenapa? Ya, karena telah berlalu bersama kita hadis ya Imran ibn Husain ya, ketika beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ketika beliau dalam keadaan sakit bawasir, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan salli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan fa illam tastati' fa ala jambin. Salatlah kamu dalam keadaan berdiri, jika kamu tidak mampu ya maka salatlah kamu dalam keadaan duduk, dan jika tidak mampu maka salatlah kamu dalam keadaan berbaring. Nah, salatlah kamu dalam keadaan berbaring. Jadi di sini Nabi SAW ketika tidak mampu seorang itu ya salat dalam keadaan berdiri, ini salat wajib, maka langsung Nabi SAW sarankan untuk salat dalam keadaan duduk. Ya, beliau tidak katakan kamu bersandar saja di dinding ya, atau ambil tongkat kamu ya bersandar di tongkat ya, dan seterusnya. Tapi beliau katakan salli qa'iman, salat kamu dalam keadaan berdiri, jika tidak mampu maka salatlah kamu dalam keadaan duduk. Jelas? Taib. Jadi dilihat salat yang dikerjakan tersebut. Kalau salatnya salat wajib, nah dia tidak mampu berdiri ya, tapi kalau bersandar di tembok ya atau di tongkat ya dia mampu, maka dia tidak lakukan hal tersebut ya kan, tapi dia salat dalam keadaan duduk. Tapi kalau salatnya adalah salat sunnah, maka itu hukumnya adalah boleh. Nah, hukumnya boleh. Taib. Selesai dari pembahasan ini.